Shalom. Saya pastikan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat. Lihat kiri kanannya, lihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Ya, sapa kiri kanannya, katakan hari ini saya diberkati oleh Tuhan. Nah, terus ngomong lagi besok juga. Yuk kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 15, ayat yang kelima, satu ayat kita bacakan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Tema besar dalam perayaan HUT GBS ke-72, tagline-nya itu adalah GBS siap. Nanti ketika saya sampaikan GBS, kita sama-sama bilang siap. Setuju ya Bapak Ibu ya? GBS? Oh, mungkin masih 70% lah. Saya ulangi kembali. GBS? GBS? Ya, jadi tagline kita GBS siap. Dan siap itu adalah singkatan. Tema dari ayat ini adalah gereja yang menyatu dengan Kristus dan berpadu dalam kebersamaan untuk menghasilkan buah. Saya ulangi, gereja yang menyatu dengan Kristus dan berpadu dalam kebersamaan untuk menghasilkan buah. Jadi ini bicara tentang vertikal, horizontal, dan dampaknya. Ketika hubungan kita dengan Tuhan baik, akan berelasi dengan kebersamaan kita dengan sesama, sehingga akan bersama-sama menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Kalau kita baca firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, jelas sekali dikatakan bahwa ranting itu melekat dengan pohon. Ranting itu harus menyatu dengan pohon itu. Ketika dia tidak menyatu, tidak akan pernah ada yang namanya buah yang dihasilkan oleh ranting itu. Gereja bertumbuh ketika gereja itu menyatu dengan Kristus. Pokok yang menentukan ranting untuk berbuah, bukan ranting yang menentukan. Ranting hanya menerima asupan untuk berbuah. Ranting bergantung kepada pokok. Gereja yang menghasilkan buah adalah gereja yang bergantung kepada Tuhan, yang menyatu dengan Tuhan, dan salah satu indikatornya adalah ibadah. Indikator kita menyatu dengan Tuhan adalah kualitas kita di dalam beribadah. Karena Tuhan itu adalah roh. Persekutuan kita dengan Tuhan sifatnya roh. Di dalam Yohanes dikatakan saatnya akan tiba penyembah akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Artinya ibadah kita ini secara di alam roh itu adalah kita menyatu dengan Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ini prinsip yang luar biasa dari firman Tuhan ini. Dikatakan Bapak Ibu, kamulah ranting-rantingnya. Kita ini adalah ranting yang tidak akan pernah berbuah tanpa menyatu dengan pokok. Dan ketika kita berbuah, jangan kita sombong. Kita berbuah karena kita menyatu dengan Tuhan. Jadi dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama, kita nggak dapat berbuah tanpa menyatu dengan Tuhan. Yang kedua, kalau kita berbuah, kita harus sadar diri bahwa kita berbuah karena kita menyatu dengan Tuhan. Hidup yang menyatu dengan Tuhan adalah hidup yang memiliki kualitas ibadah, hubungan kita di dalam kesendirian kita di rumah, mungkin kita menyebutnya saat teduh, di mana ada doa, ada pembacaan firman Tuhan, dan bagaimana kita mengekspresikannya, tergantung bagaimana kita punya kedekatan dengan Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan membuat kita punya style sendiri berfellowship dengan Dia. Saya berelasi dengan Tuhan, dengan Bapak Ibu berelasi dengan Tuhan tidak sama. Maafkan saya mau katakan gini, orang yang mungkin berdoanya selalu nangis dengan orang yang biasa saja, belum tentu yang berdoanya nangis itu lebih dekat dengan Tuhan daripada yang gak nangis. Benar ya? Karena bukan itu. Tetapi kita akan melihat nanti hasil dari kualitas hubungan itu adalah buahnya.
Jadi buah, nanti kita akan bicara, buah itulah tanda bahwa kita menyatu dengan Tuhan. Dan buah itu menyadarkan kita bahwa kita berbuah itu karena Tuhan. Yang kedua, ranting itu selalu berdampingan dan sama-sama melekat dengan pohon. Ranting tidak sendiri, tapi ada ranting-ranting yang lainnya. Itulah kita dalam kebersamaan. Makanya tema besarnya tadi dikatakan, gereja yang menyatu dengan Kristus dan berpadu dalam kebersamaan. Jadi ketika kita berelasi dengan Tuhan, itu juga harus berelasi dengan sesama kita. Karena ranting itu hidup berdampingan dengan ranting-ranting yang lainnya. Jadi bicara tentang buah, kalau kita bicara, itu sebenarnya bicara tentang bahwa ada tanda kehidupan. Ketika kita berbuah, itu menunjukkan bahwa ranting itu benar-benar hidup dia. Yang kedua, buah itu tanda adanya pertumbuhan. Buah itu menunjukkan bahwa ada pertumbuhan di ranting itu. Yang berikutnya, buah itu tanda kematangan, kedewasaan. Dan yang keempat, menjelaskan jenis pohon itu. Tidak mungkin hasilnya durian, padahal pokoknya adalah mangga. Jadi ketika kita mengecap buahnya, kita akan melihat jenis dari pohon itu. Jadi harusnya ketika orang mengecap buah dari kita, mereka bisa menyimpulkan ada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Itulah jenis kita. Sekarang saya ingin mengajak kita belajar dari kepanjangan dari GBYS Siap ini. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. GBYS. GBYS. Puji nama Tuhan. Siap itu adalah singkatan. Yang pertama, S itu adalah sehati. Sama-sama bilang sehati. Sehati. Sehati itu bukan seragam. Tapi sehati itu kemampuan bersama di dalam perbedaan untuk tetap sampai kepada tujuan. Sehati itu adalah bukti kedewasaan. Dalam Roma 12 ayat 16, Alkitab mencatat demikian. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kau memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Berbicara menjadi gereja yang siap, gereja itu akan menjadi siap ketika gereja itu bersehati. Sehati itu bukan berarti ide kita terus yang diterima, bukan. Tapi bagaimana kita menaklukkan ide kita demi satu kebersamaan. Bagaimana kita tetap memprioritaskan apa yang membawa kita di dalam kebersamaan itu. Bahkan Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi, di dalam Filipi 2 ayat 2 sampai 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah kamu dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Gereja yang siap adalah gereja yang mau bersehati. Gereja yang menjaga kekompakan, kerukunan. Gereja yang tidak menonjolkan egonya, tetapi kebersamaan di dalamnya. Ada satu pujian Bapak Ibu, mungkin judulnya bertumbuh dalam kasih. Liriknya seperti ini, sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama, yang kuat menanggung yang lemah dalam anugerahnya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuaian besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Gereja yang bersehati akan membuat Tuhan dipermuliakan. Gereja yang bersehati akan menyongsong tuaian raya. Kita rindu pelayanan ini semakin berkembang.
Dan modal pertama adalah kesehatian. Yang kuat menanggung yang lemah dalam anugerahnya. Makanya dalam gereja kita tidak ada namanya iuran wajib. Tetapi bicara tentang bagaimana saling menopang satu sama lain. Ketika bicara tentang janji iman, yang diberkati harusnya memberi lebih besar daripada yang mungkin ekonominya masih labil. Itulah namanya sehati Bapak Ibu. Sehati itu tidak sama rata. Sehati itu tidak sama kewajibannya, itu bukan sehati, itu kewajiban. Tapi bicara tentang sehati adalah bicara tentang yang kuat menanggung yang lemah, yang terkadang kita tertawa tangis bersama dalam suka dan duka. Mari kita gereja yang siap menjawab tantangan zaman di kota kita ini. Gereja yang terus bergerak maju, yang tidak di zona nyaman kita tetapi harus berani mengubah cara berpikir kita. Dan itu dimulai dengan sehati, sepikir, setujuan, melangkah bersama. Perahu besar kita adalah GBS. Dan setiap kita memegang dayung masing-masing yang bergerak selaras untuk membawa perahu ini terus melejit untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya selalu mengatakan gini Bapak Ibu, kalau kita belum bisa membantu minimal kita jangan menghambat. Kalau belum bisa berpartisipasi minimal kita tidak menggerogoti. Karena gereja ini adalah gereja yang siap menyongsong karya Tuhan dinyatakan. Sehati. Mari kita menjadi gereja yang sehati. Dimulai dari rumah tangga, dimulai dari kita ini sudah terbentuk 4 komsel, dari mulai fasilitator dengan anggotanya, sehati sepikir. Saya mau katakan Bapak Ibu, jangan menghindari konflik. Konflik itu sesuatu keniscayaan. Konflik itu mengasah kita untuk memantapkan diri kita. Jadi jangan takut berkonflik, tetapi selesaikanlah konflik itu. Itulah kedewasaan kita sebagai gereja Tuhan. Gereja yang siap menyongsong Tuhan mengerjakan banyak hal dalam kehidupan kita. Itu poin yang pertama, GB siap sehati di dalam Tuhan. Bahkan dikatakan bertumbuh dalam kasih, ya, sebagai saudara iman di dalam Kristus menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kita rindukan biar ini terjadi dalam pelayanan kita, dalam seluruh jemaat Tuhan. Mari jemaat Tuhan jangan pernah merasa menjadi orang asing di tempat ini. Biarkan ini menjadi rumah besar kita. Bapak Ibu, saya yakin kalau kita punya rumah, kalau kita merasa kita memilikinya, pasti kita nggak merasa asing. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada nggak di sini anak-anaknya kalau mau masuk kamar mandi izin sama orang tuanya? Pak, aku boleh pakai kamar mandi? Pak, aku boleh makan? Pasti nggak gitu. Tapi kalau tamu pasti, ya kan? Kalau tamu pasti permisi dulu. Tapi kalau kita merasa bagian dari keluarga besar ini, jangan merasa jadi orang asing. Pujian kita berkata, bukan lagi sebagai orang asing, tapi kita adalah keluarga dalam Tuhan. Keluarga besar kita adalah anak Allah, kita punya keluarga besar secara dunia. Tapi keluarga kecil kita adalah GBS Philadelphia. Oleh karena itu mari kita belajar sehati bersama-sama menyongsong tahun 2024 ini. Amin. Bahkan Alkitab mencatat di dalam Mazmur 133, sungguh alangkah indahnya bila saudara seiman hidup rukun bersama, kesanalah Tuhan perintahkan berkat-berkat. Percayakah Bapak Ibu ketika kita semakin diberkati karena ada kesatuan hati di antara kita, karena kita belajar melayani Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Tuhan memperhitungkan segala sesuatu yang kita kerjakan bagi Dia. Walaupun bukan itu motivasi kita. Mari kita belajar yang pertama, sehati. Katakan kiri kanannya, mari sehati. Ya. Kalau ada program-program, yuk kita sehati bersama-sama mengerjakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, beriman. I itu adalah beriman. Sama-sama bilang beriman. Yakobus 2 ayat 17, 21 dan 22. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah?
kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yang kedua, gereja yang siap adalah gereja yang imannya bukan hanya sekedar retorika, bukan hanya sekedar satu seremonial, tapi perbuatan nyata yang diwujud nyatakan dengan satu ketaatan di dalamnya. Bukankah contohnya adalah Abraham yang mempersembahkan Ishak? Bagaimana Tuhan memperhitungkan iman Abraham adalah ketika dia mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu anaknya sendiri, satu ketaatan. Gereja yang siap adalah gereja yang beriman, yang ditunjukkan dengan kualitas ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi bukan sekedar bicara tentang bagaimana kita, berapa banyak kita mendengar firman Tuhan, tapi seberapa kita mentaati firman Tuhan itu. Karena dikatakan, jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya mati. Kita lihat bagaimana orang Farisi ahli Taurat. Kalau soal membaca ayat, mereka luar biasa. Kalau soal mengerti firman Tuhan, mereka luar biasa. Tapi tidak berbanding lurus dengan ketaatan mereka melakukan itu. Apa yang mereka dapatkan hanya menjadi satu kesombongan bagi mereka untuk menghakimi orang lain. Bayangkan Bapak Ibu, orang Farisi itu sangat kental penghakimannya. Ketika Yesus berkunjung kepada orang berdosa, langsung sinis dibicarakan. Lihat tuh, ketika Yesus bertemu dengan wanita Samaria di siang hari, itu pasti jadi pembicaraan. Karena orang Farisi itu ahli memahami firman Tuhan. Tetapi sampai kepada takaran intelektual, belum menyentuh hati dan perbuatan. Tapi iman itu adalah bicara tentang perbuatan, berbicara tentang tindakan, dan tindakan itu tentang ketaatan kita kepada Tuhan. Iman bekerja sama dengan perbuatan, dan perbuatan itu membuat iman menjadi sempurna. Jadi mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari tumbuh kembangkan iman kita. Dari perikop yang kita baca tadi, bagaimana ranting itu harus melekat dengan pohon. Melekat itu akan menghasilkan iman, dan iman itu akan membuat kehidupan kita terasupi nutrisi-nutrisi, vitamin yang dibutuhkan sehingga kita punya iman yang kokoh dalam Tuhan. Ini poin yang kedua Bapak Ibu, mari kita terus tumbuh kembangkan iman kita. Iman ini tidak bicara maafkan saya, tidak bicara masalah intelektual. Ya, tapi iman bicara bagaimana kita mau belajar mentaati. Jangan merasa, saya nggak sekolah, saya nggak berpendidikan. Tapi ketika perbuatan kita mencerminkan iman kita, itu lebih hebat daripada kata-kata kita yang hanya beriman. Tidak cukup hanya kata-kata yang beriman, tapi perbuatan kita lah yang menunjukkan iman kita itu. Oleh karena itu jangan kita merasa minder, jangan kita merasa malu, kok saya nggak bisa seperti dia. Kita nggak perlu seperti orang lain di dalam beriman kepada Tuhan. Kita punya style sendiri, kita punya karakter sendiri di dalam beriman kepada Tuhan. Tetapi intinya iman itu selalu bicara tentang ketaatan. Intinya iman itu bicara tentang bagaimana kita belajar mentaati walaupun tidak gampang, tidak mudah. Beriman itu Bapak Ibu gini, saya mau katakan ada iman yang besar, ada iman yang benar. Iman yang besar, iman yang bisa seperti iman biji sesawi, yang bisa memindahkan gunung. Tapi iman yang benar, iman yang tetap percaya walaupun gunungnya tidak pindah. Saya ulangi Bapak Ibu. Iman yang besar, iman yang bisa memindahkan gunung. Tetapi iman yang benar, iman yang tetap percaya walaupun gunungnya nggak pindah. Jadi kita butuh dua iman ini Bapak Ibu. Kita butuh iman yang besar, tapi kita juga butuh iman yang benar. Supaya kita nggak mandiri kepada Tuhan. Supaya kita nggak kecewa kepada Tuhan. Betapa banyak orang merasa, kok nggak diambil Tuhan penyakitku, kok nggak disembuhkan aku. Tuhan ingin kita punya iman yang benar. Jadi jangan hanya sekedar iman yang besar, tapi kita butuh iman yang benar. Amin. Katakan kiri kanannya, kita butuh iman yang benar. Kalau hari ini kita punya iman yang besar, tambahkanlah iman yang benar dalam hidup kita.
Karena iman yang besar itu bagaimana kita menikmati mujizat-mujizat. Tetapi iman yang benar itu bagaimana kita menikmati banyak pergumulan dalam kehidupan kita, tapi tetap ada di dalam jalurnya Tuhan. Gereja yang siap adalah gereja yang beriman besar dan beriman benar kepada Tuhan. Iman yang benar adalah mempercayai bahwa setiap apa yang Tuhan kerjakan adalah baik bagi kita. Dan kita melangkah dengan perbuatan kita. Perbuatan itu harus dieksekusi, iman itu harus dieksekusi dengan perbuatan. Jadi jangan pernah merasa ini kewajiban, tapi ini langkah iman kita. Jadi kita tidak sedang beriman, Tuhan memberkati kita, tapi kita beriman, Tuhan sudah memberkati kita. Sehingga kita cari Tuhan bukan untuk mendapatkan wajah tangannya, tapi untuk melihat wajahnya. Saya yakin orang tua tidak senang ketika anaknya nelpon, maaf yang anak-anak remaja yang kuliah, ya yang kuliah yang jauh dari perantauan. Jangan sampai kalian nelpon hanya ketika butuh, bukan nanya kabar. Tapi, mak, uang kos-kosanku udah habis, mak, uang makanku. Kadang kita sama Tuhan kayak gitu, kita hanya cari Tuhan ketika kita butuh Dia. Ketika kita nggak butuh Tuhan, kita katakan sayonara Tuhan. Kita sibuk dengan berkat-berkat itu. Tapi ketika ada benturan, baru kita mulai cari Dia kembali. Tuhan bukan pemadam kebakaran yang kita cari ketika ada musibah. Tuhan bukan dukun yang kita cari ketika kita punya masalah. Tuhan adalah Tuhan yang harus kita hormati dan kita wujud nyatakan dengan perbuatan kita. Amin. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang Bapak Ibu. Ada S, ada I, ada A. Antusias. Gereja yang siap adalah gereja yang antusias. Gereja yang semangat, gereja yang optimis, gereja yang ikhlas, gereja yang proaktif. Roma 12 ayat 11. Ini sering kita dengar. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan Yesus, antusias itu bicara tentang hangat yang memang menggelegar. Antusias itu berbicara tentang satu semangat yang ketika diekspresikan itu begitu luar biasanya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Saya sudah berapa kali nyampaikan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pencinta yang suka musik gitar, kalau senarnya itu kendor, itu mau dibuat lagu apa saja nggak akan pernah nyambung karena jadi fals dia. Bapak ibu yang punya motor yang rantainya kendor, yang ketika digas diterak pasti nggak nyaman. Apalagi yang generasi generasi X ya, generasi milenial yang mungkin masih tahu tape recorder yang namanya ada kaset yang diputar itu, ya itu kalau pitanya atau kalau karetnya sudah kendor, lagu girang lagi jadi lagu lambat. Jangan lelah bekerja, jadi fals Bapak Ibu, gak enak. Gereja yang siap adalah gereja yang antusias. Amin. Suami-suami jadilah suami yang antusias. Amin. Istri-istri jadilah istri-istri yang antusias. Ya, antusias masakin suaminya makanan yang terlezat, antusias melayani suaminya, suaminya juga antusias bekerja. Bayangkan kalau antusias bekerja, mantap Bapak Ibu. Kalau hidup ini dikerjakan dengan antusias, dijalani dengan antusias, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Orang yang antusias itu adalah orang yang semangat mengerjakan. Tidak sekedar, tapi antusias itu dia akan totalitas mengerjakan sesuatu. Tidak sekedar asal-asalan, sekedar ada, yang penting ada. Orang yang antusias itu adalah orang yang optimis, bukan pesimis. Optimis itu adalah bukan berarti anggar jago, enggak Bapak Ibu. Tapi dia berani menerima tantangan walaupun mungkin dia belum tahu banyak hal. Tapi dia belajar melangkah, itu optimis. Orang yang pesimis selalu melihat nilai jelek dari setiap apa yang akan terjadi. Kita sudah takut dulu. Orang pesimis dia negatif thinking terkadang. Selalu berpikir dari jeleknya dulu. Coba lihat Bapak Ibu, saya bukan politik tapi semua paslon ini mengklaim semua akan menang. Kan optimis. Coba kalau dari awal bilangnya, nggak mungkin kita menang. Pasti pendukungnya melep semua.
Tapi ketika mereka orasi, mereka berkata, kita bisa, kita mampu. Itu akan memicu semangat, itu akan memantik semangat. Makanya memang di dalam perjalanan hidup ini butuh namanya kita KKR. Kebaktian kebangunan rohani supaya dimantik lagi api kita supaya menyala-nyala. Karena terkadang perjalanan hidup yang panjang membuat kita ini akhirnya melempem. Dan akhirnya lesu, akhirnya pesimis dengan banyak hal. Saya mau katakan, hanya karena beberapa kali kita gagal, bukan berarti kita harus pesimis. Amin. Bapak Ibu, bagaimana kita memaknai kegagalan apakah membuat kita pesimis? Apa kita tetap optimis? Tidak semua berjalan dengan baik, itu manusiawi. Karena kita bukan Superman yang bisa mengerjakannya dengan tuntas. Tapi jangan sampai itu membuat kita pesimis dan kita mewarnai kepesimisan itu dengan orang di sekeliling kita. Itu yang dilakukan oleh 10 pengintai dengan 2 pengintai. Makanya Bapak Ibu dalam Alkitab sebenarnya bukan mayoritas minoritas. Mayoritas minoritas itu bukan prinsip Alkitab Bapak Ibu. Memang kita selalu kan bicarakan tentang mayoritas minoritas gitu ya. Kalau suara terbanyak itulah yang menang, enggak. Tapi konsep Tuhan enggak. Konsep Tuhan bukan mayoritas minoritas. Kalau 10 dibanding 2, enggak mungkin menang 2. Yosua dan Kaleb enggak mungkin menang. Tetapi mereka yang benar-benar menyentuh tanah Kanaan itu. Secara kasat mata enggak mungkin, tapi mereka optimis. Optimis mereka bukan anggar jago, tapi karena didasari oleh yang tadi, iman tadi. Antusias kita punya pondasi. Pondasi kita adalah iman. Jadi kita bukan hanya sekedar antusias tanpa satu pondasi yang benar, bukan. Tapi pondasi kita adalah janji Tuhan. Pondasi kita adalah iman kepada Tuhan. Jadi bukan bicara tentang diri kita, tetapi bagaimana kita bicara tentang apa yang Tuhan kerjakan. Mari Bapak Ibu antusias menjalani tahun ini, amin. Mari. Mungkin kita banyak hal penghambat dalam kehidupan kita, baik itu dalam diri kita, lingkungan kita, kinerja kita mungkin yang ada banyak tekanan. Ya, mungkin keuangan kita yang merosot. Ya, Bapak Ibu jangan berkata gini, Bapak Ibu ketika keuangan merosot berarti saya kurang iman, tidak. Ada kalanya Tuhan izinkan kita ngalami itu. Ada kalanya Tuhan izinkan kita mengalami namanya panceklik dalam hidup kita. Sedangkan sawit aja ada namanya apa itu? Trek. Jadi jangan berpikir Bapak Ibu ketika semuanya tiba-tiba ada goncangan, jangan-jangan saya kurang. Bukan. Karena perjalanan hidup ini ada suka dan duka. Ada musibah, ada berkat, ada banyak hal. Tuhan tidak pernah berjanji jalan semua mulus. Tapi Tuhan berjanji penyertaannya. Oleh karena itu mari kita antusias. Antusias itu juga bicara tentang ikhlas, bukan terpaksa. Orang yang antusias adalah orang yang ikhlas melakukan sesuatu, bukan terpaksa. Orang yang melakukan kegiatan dengan terpaksa akan membuat dia tidak akan totalitas mengerjakannya. Gereja yang antusias, gereja yang ikhlas mengerjakan pelayanan, ikhlas melayani Tuhan, memberi juga ikhlas. Bapak Ibu, tidak semua orang yang memberi itu ikhlas. Tetapi orang yang ikhlas pasti dia suka memberi. Antusias itu juga bicara tentang proaktif, bukan pasif, bukan menunggu. Saya bilang sama pemuda remaja dan sama beberapa orang, saya bilang gini, bagi saya level pemahaman saya gini Bapak Ibu, kalau orang dewasa itu nggak perlu diperintah. Dia harus inisiatif mengerjakan apa yang jadi bagiannya. Jadi ketika melihat sesuatu yang nggak benar, jangan menunggu perintah. Kalau dia menunggu perintah berarti dia pasif. Dia hanya menunggu perintah atau menunggu instruksi. Tapi orang yang sudah antusias, orang dewasa, dia akan proaktif, dia akan berpikir apa yang kulakukan, apa yang bisa kukerjakan. Coba Bapak Ibu kalau di rumah selalu disuruh, anak-anak selalu disuruh cuci piring aja disuruh terus, berarti dia belum antusias. Tapi kalau antusias dia sudah langsung sebelum disuruh dia bisa mengerjakannya, dia mampu mengerjakannya, itulah namanya proaktif. Tapi kalau pasif dia hanya menunggu. Bapak Ibu, kalau semua kita menjadi orang yang antusias luar biasa. Antusias di dalam keluarga, antusias di dalam pelayanan, antusias dalam pekerjaan, di lingkungan kita, di masyarakat kita luar biasa.
Jangan menunggu, tapi belajar memulai. Inisiatif. Kadang kita harusnya dia dong, harusnya. Bapak Ibu, kalau kita seperti itu terus, kita akan merasa kita di atas. Tapi kalau kita yang memulai, itu namanya antusias. Dan yang terakhir, setelah sehati, beriman, antusias, yang keempat, percepatan. Bapak Ibu saudara terkasih, berbicara tentang percepatan, berbicara tentang sesuatu yang tidak lazim, tidak biasanya, ada peningkatan, ada lompatan. Jadi kita butuh namanya percepatan, akselerasi. Mungkin langkah kita hari ini lambat, mulai dipercepat lompatannya. Mungkin durasi kita ke gereja biasa 10 menit, sekarang bisa 7 menit. Itu namanya percepatan. Percepatan artinya kita mengubah kebiasaan kita yang biasanya standar, yang biasanya datar, kita ubah stylenya, kita ubah kecepatannya, itu namanya percepatan. Lompatan. Kadang kita butuh ditekan agar kita bergerak lebih kencang lagi. Dan kita rindu gereja ini juga mengalami percepatan. Dan itu gak mudah, karena itu akan memborbandir zona nyaman kita. Karena kita selalu suka pasti gini, aku gak biasa. Kadang kita merasa, udahlah seperti ini, saya juga. Udahlah gini. Kita harus berani dikasih level yang lebih tinggi. Kita harus berani terima tantangan untuk lebih tinggi dalam kehidupan, itu namanya percepatan. Percepatan itu bertolak belakang dengan zona nyaman. Kita sudah nyaman dengan kondisi kita, nyaman dengan keluarga kita, nyaman dengan pekerjaan kita, dan kita sudah merasa itulah circle kita. Tapi terkadang Tuhan ingin menggoncang itu supaya ada percepatan dalam kehidupan kita. Dan gereja ini Tuhan ingin membawa ke dalam percepatan itu. Saya harap kita semua mau terlibat dalam percepatan itu, amin. Kadang ada hal yang menghambat percepatan itu. Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Ini lebih tentang percepatan. Percepatan itu akan Tuhan kerjakan. Dan ketika Tuhan kerjakan itu ada hal yang perlu dilakukan adalah pembersihan. Ada hal yang perlu dibersihkan. Segala penghambat untuk percepatan itu perlu dibersihkan. Kalau yang gak berbuah, selesai, dipotong, udah. Tapi yang berbuah, itu harus ada namanya percepatan. Dan untuk terjadi percepatan, perlu namanya pembersihan. Kadang kita harus ke bengkel untuk menservis motor kita. Karena mungkin sudah lambat, karena mungkin sudah ada hal yang perlu diganti. Demikian juga dengan kebiasaan kita. Ada hal-hal yang sebenarnya menghambat langkah kita. Kekerasan hati kita, tidak mau terima masukan, mungkin yang membuat kita bertahan di situ. Mungkin itu kotak yang kita bangun, tapi kita gak akan pernah kemana-mana kalau kita gak berani keluar dari kotak itu. Gak mudah Bapak Ibu keluar dari zona nyaman kita, tapi kalau kita ingin terjadi percepatan, kita harus melakukannya. Percepatan dalam ekonomi, percepatan dalam keluarga, percepatan dalam pelayanan, itu butuh yang namanya kita dibersihkan. Segala noda-noda yang membuat sulit. Bapak Ibu, pagar itu waktu musim hujan tuh Bapak Ibu itu mau dibuka itu sulit kali. Karena ternyata air ini di tempat yang salah dia merusak, membuat karat, sehingga itu menghambat roda itu berputar, makin keras, sulit kita. Tapi ketika kita kasih kita kasih ada bukan oli Bapak Ibu, ada untuk apakan rantai itu ya, disemprotkan, dia lebih lancar. Kadang harus ada yang disemprotkan dalam hidup kita untuk bersihkan segala kuman-kuman, segala penghambat dalam kehidupan kita, supaya terjadi percepatan itu. Percepatan di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam keluarga kita. Kalau hari-hari ini zona nyaman itu, mari kita belajar keluar dari sana, sehingga terjadi percepatan yang Tuhan inginkan. Ini namanya GBS siap. GBS! GBS! Mari kita menjadi gereja yang siap menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Lawan dari percepatan adalah perlambatan, diperlambat. Bapak Ibu, kenapa kita kalau ke Bukit Timah lewat Bukit Datu, kita nggak bisa maksimal sampainya?
karena ada proses perlambatan di sana. Ada banyak polisi tidur di sana, benar ya? Polisi tidur. Kita sudah mau lari 60, tiba-tiba harus ngerem. Akhirnya mulai lagi dari nol, kan gitu Bapak Ibu. Siapa di sini yang pernah tetap ngebut lari 40 lewat polisi tidur? Terpelanting Bapak Ibu. Kenapa kita ada perlambatan? Karena ada sesuatu yang menghalangi, yang membuat kita harus ngerem. Berapa banyak hidup kita nih ngerem karena ada kendala-kendala, hambatan-hambatan. Mari sekarang kita dikatakan, ratakan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kalau bergelubang-lubang Bapak Ibu nggak bisa kita kencang. Makanya harus diratakan. Puji Tuhan jalan kita sudah diseminisasi walaupun cuma 80 meter. Tapi puji Tuhan itu sudah menambah akselerasi kita. Tapi saya mau katakan segala penghalang yang ada dalam diri kita, mari kita berani mau dibersihkan Tuhan supaya terjadi percepatan dalam kehidupan kita, percepatan dalam iman kita. Ini firman Tuhan untuk kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan biarlah saya ulangi kembali tema ini. Gereja yang menyatu dengan Kristus dan berpadu dalam kebersamaan untuk menghasilkan buah. Mari kita berlomba-lomba menghasilkan buah. Gereja yang siap, dia siap berbuah untuk Tuhan. Dan buah itu akan dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan.